Assalamualaikum semua, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam, sehat Bu. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, jangan patah semangat belajar ya di masa pandemi ini. Iya Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik Bu, marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Untuk daftar kehadiran, jangan lupa diisi ya nak di tautan yang sudah Ibu siapkan. Baik Ibu. Baik, Ibu akan memulai share screen materi kita hari ini. Iya Bu. Apa sudah terlihat? Sudah Bu. Oke, baik. Anda yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Tidak Bu. Minggu lalu kita belajar mengenai teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ada yang masih ingat tidak? Lupa Bu. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Jadi pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Selanjutnya, kita akan membahas materi struktur kebahasaan dan pola teks eksplanasi. Sudah siap belajar? Sudah Bu. Sudah Bu. Siap ya. Jadi kalian silakan siapkan catatannya untuk mencatat hal-hal yang penting. Yang pertama ada tujuan. Tujuan teks eksplanasi itu ada dua. Yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Yang pertama, teks eksplanasi bertujuan untuk menginformasikan sesuatu peristiwa aktual kepada semua orang. Biasanya, teks jenis ini dipakai pada teks berita yang dibacakan ataupun dimuat dalam sebuah media cetak. Untuk fenomena sosial, biasanya teks eksplanasi akan memberikan gambaran secara rinci dan jelas mengenai fenomena apa sih yang sedang terjadi di daerah tersebut. Lalu, tujuan utama pembuatan teks eksplanasi adalah menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa. Apa yang menyebabkan suatu peristiwa besar itu terjadi hingga mengundang banyak perhatian orang. Adakah faktor internal dan eksternal yang menyebabkan peristiwa itu hingga menyebabkan dampak yang sangat luas. Jadi, teks eksplanasi juga menjelaskan seberapa besar sih dampak yang ditimbulkan dari peristiwa itu. Apakah akan berlangsung lama atau hanya sebentar? Sampai sini paham? Paham Bu. Paham Bu. Ibu lanjut ya. Selanjutnya ada fungsi teks eksplanasi. Teks eksplanasi berfungsi untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan keyakinan para pembaca ataupun pendengarnya. Dengan demikian, pembaca menjadi tahu fenomena yang ada di sekitarnya atau bahkan di tingkat nasional dan luar negeri. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada Bu, saya ingin bertanya. Silakan sebutkan namanya. Nama saya Nabila, pertanyaannya, fenomena apa yang dimaksudkan dalam teks eksplanasi itu? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan Nabila ya, Nak. Jadi, fenomena yang dimaksud dalam teks eksplanasi adalah fenomena sosial, budaya, pengetahuan, politik, kriminalitas, dan lainnya. Paham? Paham Bu, terima kasih. Baik. Masih fokus belajar? Masih dong Bu. Baik, Ibu ada permainan ya, biar kalian tambah fokus belajar. Kalian tebak ini gambar apa? Silakan ditebak.
Siapa yang mau tebak? Saya, Bu. Ayo, siapa? Nabila, Bu. Jawabannya apa, Nabila? Kambing guling ya, Bu? Kita lihat ya. Ye, benar. Beri tepuk tangan untuk Nabila. Yeay, makasih, Bu. Oke. Selanjutnya, gambar apa ini? Saya, Bu. Siapa? Ayo jawab. Saya, Bu. Dela Jambu Batu. Coba ya, kita lihat jawabannya. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Dela. Selanjutnya, gambar terakhir nih. Siapa yang mau coba tebak lagi? Siapa yang mau coba tebak? Ibu. Silakan. Mari makan bukan sih, Bu? Kita lihat ya jawabannya. Ya benar, tepuk tangan untuk Tiffany. Terima kasih ya. Karena kalian masih fokus belajar, kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya ada struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Ada yang ingin membacakan pernyataan umum? Jika tidak ada, Ibu akan tunjuk ya. Siapa yang ingin membacanya? Saya, Bu. Saya. Ayo, siapa ini? Terserah Ibu aja, Bu. Bebas, Bu. Baik. Pilih siapa aja, Bu. Tiffany ya. Silakan Tiffany untuk baca pernyataan umum. Pernyataan umum mencakup penjelasan sebuah topik dan juga proses yang terbentuk dari adanya peristiwa tertentu. Oke, terima kasih ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pernyataan umum atau general statement. Pernyataan umum merupakan bagian pertama dari teks eksplanasi yang biasanya berisi gambaran mengenai apa dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, pernyataan umum juga harus ditulis semenarik mungkin agar pembaca mau membacanya hingga selesai. Lalu struktur kedua, ada sebab akibat. Siapa yang ingin membacakan sebab akibat? Ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Silakan. Sebab akibat berisi penjelasan tentang tahapan peristiwa yang disusun dengan cara bertahap, mulai dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih Dela. Sama-sama, Ibu. Jadi, penjelasan yang diberikan oleh teks eksplanasi itu sangat detail ya, sangat jelas mengenai fenomena yang sedang terjadi. Dan teks eksplanasi juga disusun berdasarkan urutan waktunya. Dan struktur yang terakhir ada interpretasi. Ada yang ingin membacakan? Baik, Ibu akan bacakan ya. Jadi, struktur yang terakhir ada interpretasi atau kesimpulan dari teks eksplanasi itu sendiri. Nah, selanjutnya, ada pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama, ada pola pengembangan sebab akibat. Pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Nah, persoalan sebab akibat sangat dekat hubungannya dengan proses jika disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya. Nah, proses itu juga disebut sebagai kausalitas. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Selanjutnya ada contoh dari pola pengembangan sebab akibat. Ada yang ingin membacakan? Yang membacakan akan mendapat bintang dari Ibu. Saya, Bu. Silakan. Sebutkan namanya ya. Baik, Ibu. Nama saya Dela. Saya ingin membacakan yang ini ya, Bu. Baik.
Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sabtu, 27 Mei 2006, pukul 5.54 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Oke, terima kasih Dela. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya ada pola pengembangan proses. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Dan yang ketiga, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas, sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Selanjutnya, contoh dari pola pengembangan proses. Ada yang ingin membacakan? Saya Bu, Tiffany Bu. Silakan. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilang sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Terima kasih Tiffany, dapat bintang ya dari Ibu. Ya Bu, makasih Bu. Nah, selanjutnya ada aspek kebahasan teks eksplanasi. Apa saja sih aspek kebahasan teks eksplanasi itu? Nah, yang pertama ada konjungsi kausalitas, yaitu merupakan konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, dan kalimat yang bersifat saling memberi sebab. Contoh katanya itu kalau, sebab, dan bila. Ada yang ingin memberikan contoh kalimat konjungsi kausalitas? Bagus, Bu. Silakan. Nah, contoh dari konjungsi kausalitas itu, kaki Ani tampak bengkak karena jatuh saat bermain sepak bola. Pintar sekali, dapat bintang ya dari Ibu. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita, bagus. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada konjungsi kronologis, yaitu merupakan kata yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan urutan waktu kejadian. Contoh katanya, kemudian, lalu, setelah itu. Ada yang bisa memberikan contoh kalimatnya, Nak? Saya, Bu. Ayo, Ibu tunjuk ya. Yang pertama, Nabila terlebih dahulu. Silakan. Baik, Bu. Contohnya itu, bilaslah pakaian itu sampai bersih, kemudian jemur di bawah matahari. Pintar sekali, dapat bintang ya dari Ibu. Beri tepuk Makasih, tangan Bu. dulu untuk Nabila. Baik, Tiffany ingin memberikan contoh. Enggak Bu. Udah tadi udah Silakan jawab Bu. berikan contohnya. Sebelum makan bersama adik, ia mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, pintar. Tiffany dapat bintang ya. Beri tepuk tangan untuk Tiffany. Selanjutnya menggunakan kalimat pasif. Pemakaian kata kerja di dalam jenis teks eksplanasi lebih sering relasional dan juga material. Nah, ada yang bisa memberikan contoh kalimat pasif itu bagaimana? Saya, Bu. Silakan. Contoh kalimat pasif yaitu gempa bumi dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Oke, pintar. Beri tepuk tangan untuk Dela. Dela dapat bintang ya dari Ibu. Terima kasih, Ibu. Nah, dan yang terakhir, pembahasan dalam teks eksplanasi memiliki sifat umum dan tidak mencakup partisipan mengenai manusia. Teks eksplanasi dibuat sesuai dengan peristiwa yang sesuai fakta. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi pelangi. Ibu mau di antara kalian membaca contohnya ya, Nak? Bagian pertama, siapa yang ingin membacakan contohnya? Anda yang ingin membacakan? Tiffany, Bu. Silakan, Tiffany. Pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang saling sejajar dan tampak di langit. Pelangi dianggap juga sebagai gejala optik. Umumnya pelangi berbentuk busur dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Tak jarang pelangi juga bisa dilihat di sekitar air terjun yang deras. Oke, menurut Tiffany, ini termasuk struktur apa? Termasuk pernyataan umum. Pintar. Dapat bintang ya, Tiffany. Beri tepuk tangan dulu untuk Tiffany. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Anda yang ingin membacakan tulisan hijau ini? Saya, Bu. Silakan. Siapa namanya? Nama saya Dela, Bu. Silakan dibaca, Nak. Pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam, maka langit akan menjadi merah karena sinar matahari melewati atmosfer yang lebih tebal daripada keadaan matahari di siang hari. Pelangi juga tidak akan terlihat di malam hari maupun saat mendung. Ini menandakan jelas kalau pelangi adalah peristiwa alam karena pembiasan cahaya. Awalnya cahaya matahari melewati tetes hujan lalu dibiaskan atau dibelokkan ke tengah tetes hujan sehingga membuat cahaya putih berubah menjadi warna spektrum. Oke, menurut Dela, ini termasuk struktur apa? Bagian apa ini? Lupa, Bu. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab, Ibu beri bintang. Sebab akibat bukan, Bu. Siapa itu yang jawab? Tiffany. Baik. Hebat ya, Tiffany. Berarti sudah paham mengenai struktur dari teks eksplanasi. Beri tepuk tangan lagi untuk Tiffany. Yeah. Terima kasih Dela dan Tiffany. Nah, bagian terakhir ada yang ingin membacakannya, Nak? Saya, Bu. Silakan. Pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan ketika matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan arah kita menghadap. Sehingga posisi kita harus ada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Mudahnya begini, kita sebagai pengamat matahari dan pusat busur pelangi mesti berada di satu garis lurus, sehingga kita bisa menikmati indahnya warna-warni pelangi yang terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sudah, Bu. Oke, menurut Nabila ini termasuk struktur apa, Nak? Menurut saya, teks tersebut termasuk ke dalam struktur interpretasi atau simpulan. Betul nggak, Bu? Betul ya. Berarti kalian semua sudah paham mengenai struktur kaidah dari teks eksplanasi. Nah, sekarang Ibu ada 2 tugas untuk kalian, yaitu tugas kelompok dan individu. Untuk tugas kelompok, kalian membuat kelompok yang terdiri dari 2-3 orang, lalu mencari contoh teks eksplanasi
baik itu dari majalah, internet, buku, surat kabar, maupun sumber lain. Lalu, kalian analisis struktur dan kaidah kebahasan teks eksplanasi tersebut. Dipresentasikan minggu depan dalam bentuk PowerPoint. Dan untuk tugas kedua, kalian meringkas materi hari ini dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Bu, Tiffany, Bu. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Untuk pengumpulan yang tugas individu, terakhir itu kapan ya, Bu? Terakhir hari apa? Terakhir, esok ya, Nak, pukul 1 siang dikumpulkan. Dikumpulkan melalui email Ibu ya. Ya, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Sekarang Ibu akan bertanya ke kalian. Apakah materi hari ini menyenangkan? Menyenangkan sekali, Bu. Menyenangkan, Bu. Apakah materi hari ini mudah untuk dipahami? Mudah dipahami. Sudah dipahami, Bu. Sudah dipahami, Bu. Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti ya, Nak. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau fenomena yang sedang terjadi. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan kausalitas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Dan jangan patah semangat belajar dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa ya, Nak. Baik, Bu. Marilah teman-teman untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan terima kasih untuk antusias kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.